Oke, so ini hasil PR-nya. So this is dari Samuel. Oke, data transaksi CSV, ya, data dan jumlah transaksi. Kemudian cek data type-nya, ya ini sudah oke. Kemudian describe juga, correlation-nya dicek antara store dengan transaction. Oke, heat map-nya sudah dibentuk. Yes, visualization. Nah, seperti ini datanya ya. Dan trennya kelihatan mendatar saja. Tidak menunjukkan apa-apa kayak tren ini. So, kalau kita lihat di sini secara correlation, dia berapa value-nya? 0,00 sekian ya, memang kecil sekali. So, hampir nggak ada hubungan antara store dengan transaction. Oke, itu dia nomor 1. Ini sudah betul. So, ini untuk yang satu lagi PR-nya. Ya, exploratory. Ya, remember ya, you have to do the exploratory data analysis before starting your prediction or starting your clustering or starting the other the other objective ya. So deskriptif dulu, melihat berapa panjangnya, information, object, integer, has total row 200, doesn't have any missing value. Kemudian describe, okay. Kemudian correlation-nya dilihat, oke ini 0,15. Ya, ini korelasinya agak ada daripada yang tadi 0,00, ini 0,1. So, dia akan ada kecenderungan untuk kenaikan trennya. Ya. So, ketika kita lihat, dia memang ada sedikit naik di sini, karena dia 0,15 ya. Nah, naiknya sedikit. Kalau tadi 0,00, jadi hampir nggak ada hubungannya. Oke, so bear in mind, in the correlation, ya, kalau correlation yang nilainya positif, it means dia adalah, itu artinya apa? Mereka seiring. Okay. Tapi kalau dia negatif, ini adalah tolak belakang. Bertolak belakang. Jadi kalau satu naik, satu turun. Nah, itu artinya kalau korelasinya negatif. Tapi kalau plus, dia akan satu naik, maka yang lain naik. Atau yang satu turun, maka yang lain pun turun. Itu kalau dia plus. So, kalau kita lihat di sini tadi, kita bisa lihat, ini kan dia naik ya. Store-nya naik, transaksinya pun naik dia. Berarti dia harusnya korelasinya positif. Kalau kita lihat korelasinya memang betul dia, bahwa dia positif. Positif 0,15. So, ini I make new file 2026 log pro heat map. So, text ini dulu, load dataset and library. You can do the inspection. Inspection ini bisa juga sebagai EDA ya, yang tadi sudah kita pelajari. Di sini saya buat namanya pre-processing. Oke, so we have these three lah. Load, inspect, and pre-process. Oke, so saya buat ini. Nah, kita akan ambil data dari sini. Ada namanya breast cancer yang tadi saya buka dari sini. So you go nanti into this. Okay, and then you see the input lah. And then you download this. This is the breast cancer. Dia bicara apa? Dia bicara mengenai karakter. Dia menyediakan data mengenai cancer di sini, breast cancer, yaitu apa aja? ID, diagnosisnya, radius, texture, perimeter, area, smoothness, compactness,
dan nanti concave points. Ya, so nanti dia bicara mengenai apakah dia malignant atau benign. Malignant atau benign. Nah, apa itu malignant, apa itu benign? Sini boleh kamu lihat ya. Malignant artinya apa? Ya, malignant itu adalah disease yang very virulent. So ini ganas dia. Oke, so itu yang cancer yang ganas. Tapi ada lagi benign. Yang benign ini adalah yang jenisnya jinak ya, gentle. Oke, so malignant and benign itu case-nya cancer. Oke ya, so you download the data breast cancer and then you upload into your drive. Oke. Oke, so you upload the files. Di sini sudah. So ini nanti filesnya kamu bisa ambil dari sini. Ya, so dia breast cancer. Oke, so ini saya adjust dan dia saya panggil. Lalu kita coba run. Kita lihat apa hasilnya. Cuman saya lupa untuk load datasetnya ya. Sorry, load library-nya dulu. Oke, sebentar. Saya connect sebentar dia. Supaya dia connect ke drive saya tadi. Nah, cuman ini tadi lupa ini untuk bikin beberapa library. So you import Mat, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn. Nah ini Matplotlib, Seaborn ini untuk grafik. Ya, Plotly pun untuk grafik. Print juga. Spickle, saya lupa untuk apa. Tapi ini coba dijalankan. Oke. Setelah itu nanti kita load datanya lagi ulang. Ya. Oke, setelah kamu load dia breast cancer tadi, dia muncul di bagian bawah sini. Nah inilah data-datanya itu. Oke, so kamu lihat dia, you print, ini printnya banyak di sini. So jumlahnya berapa, data size-nya berapa, 569, infonya, nah ini ya, ID ini integer, diagnosisnya objek, ini float, ini semua adalah atribut-atribut datanya. Oke ya, kalau mau ditampilkan. So, kalau kamu mau tutup juga ini, bisa seperti ini. Kamu jalankan lagi, nanti munculkan head-nya 500 data yang pertama. Oke, so ini dia. Ini malignant, ada benign. Nah, dengan macam-macam karakteristiknya bisa ditentukan apakah dia malignant atau benign. So, untuk bagian ini, saya lakukan dia diagnosis, kita diagnosis count dulu. Oke, so di sini kita coba lakukan dengan histogram ya untuk diagnosis hasilnya seperti ini ya antara malignant and benign tadi. Jadi seberapa banyak yang malignant, seberapa banyak yang benign. Di malignant itu lebih kecil, ada 200 data, tapi yang benign sekitar 300 sekian. Nah itu kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Apa diagnosisnya? Oke, so diagnosis. Ini dari mana datangnya? Boleh dilihat dari sebelah sini, ke atas dia. Dataset kita tadi, mana tadi dataset kita? Info. Oh sorry, saya lupa bikin info. So di sini dibuat dulu, diinfokan dulu datasetnya dengan perintah yang inspection kemarin ya. So di sini df info ya seperti ini. Ya. So you buat di sini. Nah, nanti kelihatan dia untuk diagnosisnya. Ini bagian diagnosis itu isinya apa? Lihat tadi di sini dia M atau yang B, ya kan? Itu diagnosis yang di sini. Kelihatan ya? Nah, ini. Oke. So dia M atau B. Kalau kamu punya 3 jenis, kamu buat satu lagi sebelah sini juga bisa. Tambahan lagi ya untuk colornya, oke? Cuman karena dia cuma M dengan B, dia buat 2 saja colornya. Oke, so nanti dia dibuat figurnya, dia show hasilnya seperti ini. Nah, untuk gambar yang lebih besar, bisa pakai ini. Saya udah siapin. Saya pakai histogram satu lagi.
gambarnya lebih besar. Tapi ya ini hanya untuk membuat dia lebih jelas aja. In prinsip semua aspek dalam gambar itu sama saja. Oke, so itu dia untuk melihat berapa. Kita coba untuk yang kedua, yaitu diagnosis dengan area dari min. Ya, yang mana itu area min? Jadi yang ini. Sekarang kita coba lakukan mendalami untuk yang ini. Diagnosis and area min. Diagnosis, wah ini tebal sekali, tunggu sebentar. Oke, diagnosis dengan area min, dengan yang ini. Kita mau lihat hubungan yang dua ini nih, secara grafik. Nah, untuk itu kita bisa membuat seperti ini. Ya, untuk bagian kedua, diagnosis and area min. Nah, di sini yang diambil adalah kita bikin histogram. Histogram itu bentuknya kayak batang tadi ya, bar begini. Oke. Tapi kita ambil adalah antara X, area min. Oke, ini colornya mau dikeluarin juga boleh. Ya, dua color dengan apa? X-nya area min dengan diagnosis. Nah, ini mau kita keluarkan dia. So, dijalankan hasilnya seperti ini. So, diagnosisnya ini area min seperti ini. Nah, minimal kita sudah lihat gambaran di sini. Area min berapa dia diagnosis yang paling banyak untuk benign. Jadi area min di sekitar sini, area min di sini itu banyak memang dia mengindicate bahwa dia adalah termasuk kategori apa ini, yang hijau, yang benign. Oke. Tapi kalau area minnya agak geser sedikit ke kanan sini, nah iya itu artinya dia lebih kepada malignan. Jadi kita bisa lihatlah area minnya berapa. Area min saya masih di sini nih, sekitar 150-200. Oh, mudah-mudahan dia benign ya. Nah, gitu kira-kira. So, ini dua hal yang dilihat hubungannya per pairing. Oke, so saya bikin lagi di sini. Sekarang kita cek apakah hubungan antara hasil diagnosis itu dengan radius minnya. Kita masih pakai code yang ini, cuman kita ganti dia nanti radius min yang di bagian sininya. Oke, so di sini dia saya coba munculkan lagi, oke, fokus ya. Nah ini sama saja, cuman dia saya ambil datanya adalah radius min. So execute, lihat di sini. Nah, radius min pun bicara hal yang sama. Kalau dia memang tinggi di angka radiusnya, dia mungkin adalah malignan. Tapi kalau dia kecil di angka radiusnya, dia adalah benign. I'm not sure ini tentang apa dia ini radius ini. Apakah ukurannya dari apanya? I'm not sure juga karena di sini dia nggak kasih tahu juga sih radius min ini apa. So kalau kamu lihat ke kolom, dia radius min di sini dia bicara apa? Radius of lobes. Oh, radius of lobes dia. So ini tentang radius of lobes ini. Ini adalah lobes of the brain ini adalah mungkin bagian yang terimpact gitulah dia ya kelihatannya ya, struktur atau jaringan yang terimpact ya, more or less seperti itulah dia. Oke. You can check the rest as long as memang dia itu adalah float atau dia numerik ya. Numerik, float atau integer dia langsung bisa dicek. Tapi be careful kalau dia objek string ya nggak bisa kita proses dia. So kamu coba lihat ini semua nanti as your homework. Sebentar saya siapkan dulu. So I provide here 24, 25, 26. The thing that you need to change is only this one. Yeah. Make sure you adjust the X parameter here with the objective that you are having in the correlation accordingly ya. So the rest should be the same lah. Nah, oke. So I have something which is a bit different here. Karena ini saya mau bikin dia sesuatu yang beda, itu symmetry worst. Ya. Ini saya mau bandingkan antara beberapa hasil yang bukan hasil tapi visualization yang berbeda ya. Memang dia adalah symmetry wars. Memang dia kita bicara mengenai data yang symmetry wars ini juga sama. Tapi saya buat ini dalam dua grafik. So I make figure 1 and figure 2. Sama-sama semuanya sama-sama ya. Cuman bedanya ada sedikit di sini. In here I use the histogram, but in here I use the scatter.
So you can imagine lah, histogram should be like this. Okay. Nah, this is histogram. Okay. Nah, kalau dia scatter dia kayak gini lah. Sebaran dia seperti apa. Ya, itu namanya kalau kita bikin dia scatter. After that, we visualize itu, kamu bagi dia menjadi dua tempat ya. Ada rows dengan kolom. Maksudnya apa ini? Ya kamu hanya bikin segmen saja sih gini. Ya satu rows, dua kolom. Nah, nanti satu gambar di sini, satu gambar di sini. Yang di sini untuk histogram, which is yang ini, figur satu masuk ke sini, ya ini figur dua, dia masuk ke sini. Oke? Setelah itu nanti kamu lakukan render. Hasilnya kayak gini. Oke, so, kalau kamu lihat hasilnya di sini ada histogram dengan scatter. Nah, ini tuh kalau kamu bikin satu visualization yang side by side seperti ini sangat meaningful sekali. Why? Karena kamu bisa melihat dia secara angka berapa tinggi atau berapa frekuensi dari data ini. Tapi at the other hand, kamu bisa melihat bahwa frekuensi yang tinggi ini sebarannya ada di mana-mana aja. Ya, jadi dia ini akan more detail secara scatter, tapi secara akumulatif dia akan kelihatan secara histogram. So kalau kamu lihat sini ada satu, itu memang di sini lah dia. Oke, tapi kalau kamu lihat sini ada misalkan satu, dua, tiga, empat, berapa ini? Mungkin lima. Yang mana itu? Ya mungkin yang ini. Uh, yang sampai 10 ya. Mungkin yang sebelah sini. Ya mungkin sekitar itulah. So, kamu melihat secara in total ya ini dia. Tapi kamu melihat secara dia distribute ya ini dia. Oke? Nah, ini dua hal yang cukup penting juga untuk visualization. Okay? Okay, so you make sure ya that you will be complete all of this up to the to 9. So bear in mind di sini kamu punya beberapa tadi setelah kita diagnose tadi. Di sini sebenarnya ada beberapa ini yang bisa kamu lihat. So area wash, smoothness, semuanya coba lah ya. Mungkin memang lebih enak kalau bikin dia side by side karena dia akan lebih meaningful. Kita melihat secara akumulatif, kita juga melihat secara distributif. Ya, so using this kind of two side by side, this is much more interpretable lah. Okay, so continue with the pre-processing. So what is the pre-processing? Pre-processing itu to prepare the data set before entering the main process. Main processnya apa? Ya, prediction adalah main process. Kemudian dia ada regression, ini pun main process. Nanti ada lagi clustering, itu pun main process. Dan yang lain-lain. Nah, before you use your data, before you use the data for the prediction, you have to make sure dulu lah datamu itu benar, oke. Kemudian dia ada sesuatu yang perlu diperbaikin nggak? Berapakah kekuatan datanya? Nah, itu namanya pre-processing. So, drop if duplicate, but this drop of duplicate is not always the best ya. If your data is only just few, kamu punya 200 data, lalu kamu drop lagi kalau dia missing itu dia nggak lengkap, maka nanti dia akan menjadi lebih dikit lagi. Kalau kamu lakukan approach dengan cara filling missing value-nya, itu lebih bagus. Datamu tetap sebanyak 200. Oke, so ini saya demonstrate di sini. Oke. Setelah kita pakai di F-Info, dia bilang entry-nya semua lengkap. Not 0569. Lengkap ini. Lengkap. Lengkap ternyata datanya ya. So kalau lengkap nggak perlu. So to drop, if you want to drop missing value, you can do this. Ya, inilah dia caranya. Caranya seperti ini. Ini berapa panjang datamu, length itu dari length panjang, lalu kamu drop. Kamu drop aja, kamu lihat lagi panjangnya. Oh, ternyata dia nggak berkurang, karena nggak ada missing value ya. Missing value itu gimana? Ini saya tunjukkan. Oke, so what's the meaning? What is missing value? Biar jelas ini saya bikin satu code dulu. Nah, ini kalau kamu buat seperti ini, ya, saya bikin satu data. Nah, lalu kamu di F-kan dia di sini. Ini not available nih, ini missing value nih. Nah, kalau dibilang drop missing value artinya ya ini dihapus, satu barisnya dihapus, jebret hapus. Maka tinggal berapa datamu? 1, 2,
nggak tahu ini termasuk missing value nggak non ini. Ya, kalau dianggap missing value, ya berarti datamu tinggal satu lah, which is sangat sedikit. Nah, biasanya orang akan memprediksi nilai ini. Dia prediksi ini. Apa kira-kira ini? Ya, itu caranya menghandling missing value. Oke, so kalau kita buat ini, ya, sekarang kita lihat nih. Gimana caranya kalau saya ngelihat berapa yang missing? Lihat aja yang is null lalu di sum. Begitu missing dia berapa? Name-nya missing satu, age missing satu, city-nya missing satu. Oke, kok gitu? Iya, ini adalah yang missing. Sekali lagi, saya bikin kayak gini, df data adalah, oh ya oke. Df, ya oke. So, lihat di sini. Ini adalah missing ini. Oke, so ini missing. Ini missing satu dari name, missingnya apa? Satu. Dari age, missingnya ini. Dari city, missingnya ini. Oke, so that's why ketika saya buat seperti ini, saya tutup dulu. Ya, saya buat cek missing value, nanti hasilnya memang betul. Dari age, missing satu. Dari name, dari city, missing satu. Nah, apa-apa aja yang di missing, satu barisnya semua di drop. Makanya kalau kamu punya perintah drop missing value, dia akan menjadi seperti ini nanti. Oh, ya. Setelah kamu perintahkan drop missing value, maka dia nanti seperti ini total missing value is null sum. Oke, sebentar saya cek dulu. Oke, saya jalankan lagi, maka total missing value-nya 3. Ada 3 baris value yang missing. Ya, seperti yang tadi kita lihat di df tadi. Yang ini tadi yang df ini saya bikin di sini ada 3 baris yang missing. Yaitu yang mana aja? Yang ini 1, 2, 3. Dari sini dia missingnya. So kalau dibilang drop missing value maka 3-3 ini akan di drop. Oke, sekarang saya coba execute perintah yang ini. Ini semua contoh ya. Nah ini drop. Saya drop missing value-nya. Oke, kayak di sini. Sini saya bikin dia ya. Saya bikin yang baru. Saya drop dia. Saya drop missing value yang ID atau yang dari sinilah dengan name lah. Oke. Akan name. Saya drop begini. Set. Oke. Setelah itu saya lakukan df, perintah df lagi. Apa hasilnya? Nah, satu kolom dia langsung drop ya. Aksis dia satu kolom dia langsung drop, jadi name-nya pun langsung hilang. Oh ya, oke. Jadi kalau ada yang mengandung kosong, dia langsung di drop, langsung habis dia. Oke. Sekarang kalau saya ambil dia, misalkan yang age-nya, ada yang age yang di, oh iya, sorry saya salah nih. Salah. Ini ternyata perintahnya mendrop kolom nih. Ini mendrop kolom nih. Nanti hilang dia. Kalau drop city, dia drop lagi. So ini bukan drop missing value, sorry salah. Ini mendrop kolom nih. So nanti kalau di drop dia habis semua dia di sini. Kosong dia. Ya. Oke. So ini perintahnya adalah drop kolom. Nah, kalau drop missing value sebentar. Oke, sekali lagi saya jalankan ulang. Ya, data kita yang ini. Oke. Lalu saya jalankan. So ini kita. Ya. Setiap ketemu missing value, kita mau drop. So ini kita mau drop set. Ini drop, ini drop. Ya. Gimana caranya kita melakukan drop missing value? Kalau kita mau drop missing value, sebentar ini saya hapus dulu. So, finally kita ada punya kayak gini ya. Kita mau drop yang missing value. Perintahnya apa? Drop-nya dari si df itu. Jadi not available di drop, di bread. Tinggal berapa? Tinggal 1. Kalau kamu bikin df di sini, dia tinggal, oh dia masih ada semua seperti ini. Ya, tapi kalau kamu lakukan drop-nya, maka dia akan missing value. Jadi misalkan kamu mau bikin sini df after drop-nya, kamu mau buat dia misalkan bisa digini kan, maka nanti df after drop-nya, sorry ini ada typo di sini. Df after drop-nya, kamu duplicate ya misalkan. Nah, lalu di sini df-mu masih aman. Tapi df after drop-namu, kalau mau kamu tampilkan, dia cuma ada 1 baris aja. Kalau kamu mau pakai ini terus seterusnya silahkan.
tapi datamu memang tinggal satu. Ya susah lah, cuma satu data. Oke, so ini kira-kira tambahan saya untuk bikin missing value. So kalau mau bikin missing value, kamu bisa melakukan drop. Nah, kalau ini yang drop redundant column. Oke, so yang ini, if you want to do missing value, you can do this. Oke, pakai ini. Nah, oke, itu ya tadi caranya ya. Nah, ini saya bikin tambahan, ini cuman additional aja lah nih. Additional to show missing value. Oke, so sekarang saya masukkan lagi, saya ulang lagi. Kalau mau di drop nah yang missing value, pakai yang gini, di drop nah kayak gini. Setelah itu nanti kamu boleh tampilkan dia. Tapi kalau kamu mau drop kadang-kadang gini, kadang-kadang ada nilai-nilai yang 2 kali ke capture. Maksudnya gimana sih 2 kali ke capture? Okay, so next important thing adalah gimana caranya? Kita perlu melakukan encode data supaya dia menjadi data-data yang bisa diproses. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika kamu datanya adalah tipenya adalah objek, ya maka basically you cannot proceed that lah. Diagnose ini adalah objek kan. Tadi dia kalau bukan B9 dia M. Nah, gimana caranya kamu memproses ini? Agak susah nih kamu proses. So that's why kamu harus melakukan satu mapping supaya dia menjadi angka, menjadi numerik. So that's why di sini saya buat dia melakukan to have only numerical value that can be processed. Jadi contohnya B9 dengan tadi si malignant. Ya, example sini, example-nya apa? B9 and malignant can be mapped to numeric. Oke? So ini dia yang penting juga di dalam fase pre-process. Karena Pak, sebelum kamu melakukan proses statistik dan segala macam yang memang penting, maka kamu harus pastikan dulu bahwa datamu itu memang siap untuk diproses. So that's why lah di sini saya kasih tahu kamu proses namanya encode. Oke? So di sini namanya kita pakai namanya one hot encoding. Oke? Dengan proses one hot encoding ini dari Kaggle tadi yang contoh yang tadi itu kamu lihat dia akan mereplace. Kalau dia M dia replace jadi sesuatu value, kalau dia B dia replace jadi sesuatu value karena kita cuma punya data yang objek saja itu hanya ada untuk si diagnosis saja. So ya basically cuman inilah yang mau kita ubah sebab yang lainnya sudah float kan. Oke. Okay? So that's why diagnose ini yang mau kita ubah. So let's go. Kita ganti ini dengan cara one hot encoding. Nah, dengan one hot encoding kalau kita buat dia, kita jalankan df diagnose map. Nah, ya. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. So, ya bisa pakai ini ya. Pakai yang atas ini. So, diagnosis ya. Kalau M kita ubah dia menjadi 1 atau 0. So, jalankan. Dia salah juga. Sebentar. DF-nya apa? Oh, sorry. Tadi DF-nya sudah saya ganti-ganti. Sorry ya. So, ini saya mesti jalankan dulu. Karena DF saya tadi udah berubah menjadi data yang baru. Coba lihat di sini. Data coba-coba. DF saya tadi udah yang jadi ini. Ya. So, saya load ulang dari atas supaya data frame saya menjadi yang betul lagi. So, saya ulang dari sini. Load lagi datanya. Load datanya. Oke. Okay. Oke. Okay. So, dari data itu sudah sekarang kita lihat data kita untuk kita coba masuk ke sini. Tapi sebelumnya saya bikin df lagi di sini. Jalankan, make sure dulu betul nggak datanya. Oh betul nih. Oke, saya hapus. Oke, so sekarang saya bisa bikin proses one hot encoding untuk yang diagnosis. Oke, kamu bisa pakai yang atas, bisa pakai yang bawah. Kalau kau baca nanti pelajari ya, pelajari. Kau baca tadi dari contoh di sini, prosesnya dia di proses ini. Nah, di sini ada contohnya nih, dia buat nih semua. Ya, kalau kamu baca dia pakai begini dia. Tapi proses ini akan mengganti diagnosisnya menjadi M dengan dari MB menjadi angka. Kalau saya kurang suka dengan itu, saya lebih suka jangan di replace tapi bikin kolom baru. So that's why
Saya bikin kolom baru yang sudah di map. Oke, saya jalankan. Nah, setelah itu kita lihat apa hasil DF-nya. So, lihat di sini hasil DF-nya sekarang. Nah, lihat di sini. Bagian ini saya nggak ubah, tetap. Kalau kamu pakai perintah ini, bagian ini jadi 1100 berubah dia, dan saya nggak mau. Saya lebih suka biarkan original data ada di situ. Saya lebih senang dengan menambahkan kolom di belakangnya, hasil map aja. Ya, ini lebih bagus, lebih indah. Kita nggak mengutak-atik aslinya, tapi menambahkan atributnya. Jadi atributnya tambah baru. Dengan demikian atributmu tambah baru. Oke, itu caranya kamu melakukan proses one hot encoding. Jadi kalau dia sudah bertipe numerik seperti ini, bisalah dia diproses selanjutnya. Oke, coba buktikan. Gimana hasilnya sekarang? Buktikan di sini. Sekarang saya memakai df info. Oke, kalau kita lihat info, memang diagnosis ini tetap masih objek. Nggak apa-apa. Tapi kita akan menggunakan yang di bawah ini. Kita akan menggunakan yang mapnya. Ini nanti yang kita pakai. Dia sudah dalam bentuk numerik. Ya, jadi bukan diagnosis yang kita pakai, tapi diagnosis map. Wah, ini cara yang bagus banget. Karena datanya semua udah bagus, kita bisa buat sekarang pakai correlation untuk mereka semua. Ya, coba kita bikin pakai heat map untuk correlation-nya. So, di sini, oke. So, di sini saya duplicate data frame agar nggak mengganggu ORI. Ya, di sini. Saya duplicate dan saya buang si diagnos. Kok dibuang? Karena apa? Tadi ingat tadi dia adalah objek. Buang aja. So, buang saja. Pakai yang tadi apa namanya? Diagnosis map. Pakai yang ini aja, yang udah ada barunya. Iya kan? So, kalau kayak gitu gimana caranya? Yang di FORI-nya di drop si diagnosisnya. Bikin ke DF proses. Yang selanjutnya kita pakainya DF proses terus ke bawah. Kenapa? Dia udah nggak mengandung data si yang tadi objek lagi. Oke, yakin? Ya kan? Gitu ya. Jadi seperti ini caranya untuk kamu exclude, buang kolom. Oke, jalankan. Hasilnya adalah seperti ini. Wow, padat banget. Oke, by the way, sebelum saya bahas ini. Tadi saya bilang dibuang yang diagnosis dari kolom DF, tapi jangan nge-replace orinya. Copy. Saya buat ke DF proses ya. Oke, sekarang coba cek DF proses hasilnya apa. Ini tampilkan. Ya betul, ID radius. Di sini udah nggak ada lagi apa. Diagnosis nggak ada. Ya, sudah nggak ada. Atau mau lebih jelas lagi, ini saya buat pakainya info saja. Ya ingat, info. Ya, info saja. Di sini ya. Lihat nih, cantik ya. Nih, bawah semua sampai ke bawah, dia sudah berbentuk numerik. Ya, ini yang terakhir tadi. So, dengan cara seperti tadi, kamu buang dulu dari datanya, lalu di copy ke duplikatnya. Itu jauh lebih indah daripada kamu utak-atik. Oke, so ini saya tutup, buang ini. Ya, oke, so ini hasilnya sudah merupakan DF proses yang tak mengandung diagnosis, kolom diagnosis yang B sama M tadi. So DF proses kalau kamu bikin seperti ini. Wow, ini padat banget ini. Coba saya buka dia ya. Nah, lihat di sini dia. Hasilnya, oh ini padat sekali nih. Tapi kalau kamu bisa melihat di sini, apa hubungan mereka? Ya, kalau kamu lihat hubungannya, berarti antara smoothness dengan, nggak tahu di apa di sini kolomnya. Tapi ya kalau kamu lihat ini masing-masing ini hubungan korelasi antar satu dan yang lainnya. Jadi dia dalam bentuk pairing, oke? Di bawah nggak? Oh ya di bawah ini. Ya jadi kalau misalkan melihat antara diagnosis map dengan radiusnya nilainya sekian, positif 0,73 berarti ininya naik, ini pun naik. Ada yang negatif nggak? Pasti ada. Ini negatif nih. Ini negatif. Ada negatif besar nggak? Ya pasti ada lah. Nanti diprototin. Cuman dengan heatmap ini dia kasih satu visualisasi yang oke banget nih. Lihat, makin dia gelap, artinya angkanya makin mendekati 1. Makin dia pucat, artinya angkanya makin mendekati 0.
Ya, kalau kamu lihat 0, dia yang di bawah ini dia adalah 0, yang bawah sini dia mendekati 0, bahkan sampai ke minus. Jadi kalau kamu melihat korelasi positif, lihatlah yang gelap-gelap ini. Ini korelasi positif semua ini. Ya. Tapi kalau kamu mau melihat korelasi yang negatif, lihat yang pucat-pucat di sini. Pucat. Nah, ini pucat semua korelasi yang negatif nih. Oke, itu membantu kita untuk memvisualisasikan hasilnya. Oke, guys. Nah, saya coba ganti warnanya. Oke, kalau di sini saya pakai warna apa di sini? Sebentar ya. Kalau kita lihat di sini, dia pakai CMap-nya namanya Mako Air. Nah, CMap ini ada banyak-banyak. Ada banyak, ada beberapa lagi contohnya. Ini contohnya, saya ganti di bawah. Saya pakai CMap-nya namanya Jet. Jalankan. Hasilnya seperti ini. Oke, saya bisa ganti lagi pakai yang ini, saya copy, bikin ke bawah. CVDIS. Ah, ya. Hasilnya adalah seperti ini. Oke. Hanya masalah warna saja, hanya masalah visualisasi saja. Cuman itu buat apa? Ini perlu untuk orang buta buta warna parsial supaya dia bisa melihat warna itu secara kontras, ya. Karena mungkin dia nggak bisa bedakan, jadi pakai yang CVD mungkin kira-kira gitu. Oke. Itu lagi saya pakai yang seperti ini misalkan. Ya ini pakai interpolation kuadrik dia. Jadi dia emang nggak tegas, tapi ya kelihatan lah nih. Ya kayak orang melihat order GoFood yang paling tinggi ada di mana nih? Merah-merah ini misalkan. Ya itu arti sebarannya, heat map-nya kelihatan di sini. Mungkin lebih enak. Sometimes lebih suka begini, sometimes pengen ada detail gambarnya. Ya whichever you want, ya depend on your needs lah. Oke, semuanya punya keuntungan masing-masing. So dari sini saya sudah ngasih tahu kamu gimana kita mempersiapkan data supaya dia bisa lebih ready diproses. Data kita sekarang sudah dalam bentuk semua yang numerik dan siap untuk dilanjutkan.